Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Kejari Payakumbuh tetapkan 3 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan seragam sekolah. Polres Pasaman Barat gelar rekonstruksi kasus kekerasan bayi oleh ayah tirinya. Makam Afif Maulana dibongkar untuk keperluan penyidikan kasus kematiannya. Kejaksaan Negeri Payakumbuh menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan seragam sekolah bagi murid SD dan SMP se-Kabupaten 50 Kota tahun anggaran 2023 pada Rabu malam. Ketiga tersangka merupakan rekanan pengadaan seragam sekolah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 50 Kota. Anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan seragam sekolah mencapai 8 miliar rupiah. Para tersangka adalah direktur perusahaan dan ditahan di Lapas Kelas 2B Payakumbuh selama 20 hari. Sedangkan seorang tersangka yang tengah hamil dijadikan tahanan kota. Kami melakukan penahanan terhadap inisial MR, YA, dan YP, yang mana kasus posisinya yaitu pada tahun 2023, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 50 Kota melakukan kegiatan pengadaan perlengkapan siswa untuk siswa SD kelas 1 dan SMP kelas 7 se-Kabupaten 50 Kota. Berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara, ditemukan dugaan kerugian negara sebesar 1.141.161.195 rupiah. Sebelumnya, pihak rekanan telah menyerahkan uang puluhan juta rupiah kepada pihak kejaksaan pada Jumat pekan lalu. Namun, pengembalian uang itu tidak menghentikan proses penyelidikan yang tengah dilakukan pihak kejaksaan. Berdasarkan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan, kerugian negara akibat kasus itu lebih dari 1 miliar rupiah. Ihlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Polres Pasaman Barat menggelar rekonstruksi kasus kekerasan terhadap bayi oleh ayah tirinya. Rekonstruksi digelar di lapangan tembak Polres Pasaman Barat. Tersangka Rido, berusia 21 tahun, memperagakan 39 adegan. Sejumlah saksi diperankan oleh polisi. Tersangka menganiaya korban yang masih berusia 13 bulan hingga tewas. Peristiwa itu terjadi tanggal 11 Juli lalu di Kinali. Dari rekonstruksi terungkap, tersangka tega menganiaya bayi tirinya karena sakit hati dan tidak suka dengan kehadiran korban dalam kehidupannya setelah menikahi ibu korban. Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, permasalahan ini dilatar belakangi rasa tidak suka dan tidak menginginkan anak oleh terduga tersangka ini, sehingga melakukan hal-hal yang mengakibatkan tersangka meninggal dunia seperti yang kita lihat pada adegan-adegan tadi. Tersangka dijerat pasal berlapis dari KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, sehingga terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Persatuan Dokter Forensik dan Mediko Legal Indonesia atau PDFMI membongkar makam Afif Maulana yang tewas di Jembatan Kuranji beberapa bulan lalu pada Kamis pagi. Penggalian kuburan atau ekshumasi dilakukan lantaran keluarga curiga kematian anak berusia 13 tahun tidak wajar.
Proses pembongkaran makam dilakukan di tempat pemakaman umum kaum 5 suku di Tanah Sirah Nan 20, Kecamatan Lubuk Begalung, Padang. Pembongkaran makam dijaga ketat polisi dengan dipasang garis polisi di sekitar makam. Masyarakat hanya bisa menyaksikan dari jauh dengan memadati jalan raya di sekitar TPU. Pembongkaran berlangsung haru. Keluarga tidak kuat membendung air mata menyaksikan makam bocah itu dibongkar lagi. Setelah proses penggalian lebih kurang 1 jam, jasad Afif Maulana dibawa ke instalasi forensik RSUP M. Jamil Padang untuk diotopsi. Kapolda Sumbar, Irjen Suharyono mengatakan, pihaknya bertugas mengamankan proses ekshumasi. Pihaknya juga akan mengikuti semua hasil yang dikeluarkan oleh tim forensik. Pelaksanaan ekshumasi di Rumah Sakit Dr. M. Jamil yang dilakukan oleh dokter-dokter profesional dari akademisi, bukan dari Polri. Kami tekankan lagi bahwa pelaksana ekshumasi ini bukan dari dokter Polri. Kami hanya mendampingi saja, memperlancar kegiatannya saja, tapi semua proses kami serahkan sepenuhnya kepada dokter forensik yang menangani. Proses pembongkaran makam juga disaksikan pihak Kompolnas dan LBH Padang. Robiham melaporkan dari Padang. Mundur. Belum tuntas kasus pencabulan yang menimpa 43 santri di Pondok Pesantren MTI Canduang, masyarakat kembali terguncang dengan kasus serupa yang menimpa seorang santri di salah satu pondok pesantren di Nagari Kamang Mudia, Kecamatan Kamang Mage. Korban mengalami pelecehan seksual oleh seniornya sendiri. Korban yang kini duduk di bangku kelas 9 disodomi pelaku sebanyak 2 kali di pondok milik warga yang berada di belakang pondok pesantren tempat mereka belajar. Kasus terbongkar atas aduan korban. Korban melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada orang tuanya. Dengan didampingi kerabat, korban bersama sang ibu datang ke Mapolresta Bukit Tinggi pada Rabu siang untuk melaporkan pelaku. Dari pengakuannya, korban sudah 2 kali disodomi kakak senior yang duduk di bangku kelas 10, yaitu pada tanggal 19 Juli dan tanggal 22 Juli lalu. Korban tidak berani melawan karena diancam akan disiksa jika melaporkan kejadian itu kepada orang lain. Di pondok itu 2 kali, yang melakukannya seniornya, baru akrab dengan si pelaku ini, lalu diajak cabut dari asrama untuk pergi makan-makan, beli kue atau apa ke belakang. Nah, terus di belakang tanpa rayuan, tanpa apa, langsung dipaksa gitu aja. Kejadiannya tanggal 19 bulan lalu. Kemudian 3 hari berikutnya, betul pelaku mengancam kalau tidak mau mengikutinya nanti akan ditinju. Petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Bukit Tinggi masih meminta keterangan korban. Selanjutnya polisi akan meminta keterangan saksi serta pelaku. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi.